kita mengenal bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu kan dulu melarang. Ini Al-Quran tulis, ucapanku jangan ditulis, tapi diteruskan. Iya. Kemudian karena ditulis setelah 2 abad yang kemudian, sampai akhirnya nggak tahu itu siapa yang pertama kali, tapi yang jelas kira setelah abad ke-2 sampai abad ke-5 itu sampai hadis-hadis Nabi bisa menasakh Al-Quran. Ini juga nggak masuk akal sama saya. Kemudian di dalam hadis-hadis sendiri bergeser dari Al-Quran kepada Al-Hadis. Ini sudah disyaratkan dalam Al-Quran, Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, katakannya Nabi, umatku sudah meninggalkan Al-Quran, bergeser. Sumbernya bukan pada Al-Quran lagi, pada Al-Hadis itu. Termasuk juga orang murtad dibunuh mati. Nggak ada dalam Al-Qurannya, itu hanya dalam hadis. Ya, orang murtad sampai Syekh Yusuf Al-Qaradawi dikonfirmasi oleh wartawan dari Al Jazeera. Syekh Qaradawi, kenapa kok orang murtad dihukum mati? Ya kalau tidak demikian nanti Islamnya habis katanya. Ya itu kan mufti di Abu Dhabi di sana. Kemudian juga termasuk juga ayat rajam juga. Kalau pezina laki pezina perempuan kalau belum kawin, ya azaniyat wa zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Nah kalau orang yang sudah yang hukumnya rajam mana enggak ada. Itu dalam Al-Quran adanya katanya asyikh wa syakatu idza zanaya farjumuhuma nakalan minallah. Tapi mana ayatnya? Ayatnya di Masjid Aisyah ditaruh di kolong ranjang dipatok ayam. Artinya ayatnya dinasah, dibuang, tapi hukumnya berlaku. Undang-undang pasalnya dibuang, hukumnya berlaku. Semuanya nggak masuk akal. Sebenarnya tidak mungkin, karena mesti harus rasional, dan harus persis manusiawi. Satu rasional, dua harus manusiawi. Bagaimanapun juga kita manusia. Kemudian juga tentang perubahan takwim hijri. Kemudian juga mengagung-agungkan kitab Bukhari, bahwa kitab Bukhari itu as-sahhu kitab ba'da kitabillah. Jadi diagungkan sekali. Nah, Bukhari mengumpulkan hadis sampai 600 hadis semacam itu. Kemudian juga tawanan boleh dibunuh. Mana tawanan? Tentara itu bukan penjahat loh. Ya, mereka adalah membela negaranya, lain dengan perampok. Masa dibunuh? Kemudian juga boleh dalam Sahih Muslim yang ada, jadi asal negara kafir itu boleh diserang tanpa ada maklumat perang lagi, langsung serbu aja. Kemudian banyak sekali. Kemudian istri kalau sedang sakit gitu, berkepanjangan, maka suami tidak wajib memberi nafkah. Ini fikihnya ada semua fikih. Masa begini? Kemudian juga anak kecil boleh dikawinkan. Tapi tidak boleh langsung disetubuhi. Tetapi kalau anaknya gemuk bisa. Ini kan menistakan kemanusiaan. Ini kan peradaban, bukan agama sebenarnya. Ini bukan jalannya. Sehingga dalam syariat sendiri itu juga antar mereka saling bertengkar, saling menyalahkan, bahkan saling membunuh juga. Nah kemudian thariqat juga. Saya tebal lagi thariqat. Saya baca seorang murid dalam keadaan berzikir itu harus membayangkan wajah gurunya. Iya kalau gurunya ganteng seperti saya. Kalau jelek kayak kamu gimana? Ya kenapa tidak pada wajah Allah saja? Nah jadi akhirnya ya thariqat syariat, bahkan thariqat sendiri juga saling bermusuhan kok. Tijaniyah dengan Naqsabandiyah dengan Qadiriyah saling bermusuhan. Masa orang mencari kebenaran bermusuhan? Itu mulai masuk ke semua. Nah, sehingga jadi pada akhirnya orang sendiri, orang yang sudah mengikuti syariat menyalahkan thariqat, yang thariqat menyalahkan syariat, ya kan gitu. Nanti orang yang sudah ma'rifat juga disalahkan oleh yang lainnya. Sebetulnya mah thariqat, syariat, ya hakikat itu sebetulnya kan
satu paket sebetulnya dalam pikiran saya. Umpamanya begini, tarekat itu jalan yang kecil, tarekat. Nah nanti yang lebih kecil namanya zangka atau sikah atau gang namanya. Ya kalau syariat itu jalan besar. Dua-duanya beresiko. Jalan tikus ya kena beling, kena duri, kena ular dan sebagainya. Jalan besar juga sama, ya dengan rambu-rambunya dan resikonya beda. Ini Cadabuingan. Bangga Dua itu dekat sebetulnya, hanya nyebrang Sungai Cimanuk. Kalau orang yang lewat pakai mobil, ya itu harus lewat syariah, lewat jalan bebas. Tuh, tapi muter dulu ke Jatibarang, muter Bangkalwa, ya kira-kira 30 km ya. Ya, 30 km itu syariat. Tapi kalau tarekat jalan kecil, ya jalan kaki, nyebrang sungai naik tambang. Sudah sungai itu. Nah, yang tarekat ya tolong jangan menyalahkan syariat. Goblok kamu, masa muter-muter deket kok. Ya jangan menyalahkan. Yang syariatnya juga menyalahkan tarekat. Jadi artinya begini, saya tidak menghinakan, saya tetap memuliakan orang yang tetap bersekuku dengan syariat. Bagaimanapun juga saya harus menghormatinya.